7. Dalam kehidupan sehari-hari, baik siang maupun malam, kita dapat melihat benda-benda karena adanya cahaya. Jadi, cahaya merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Dengan cahaya, kita dapat melihat keindahan langit, sawah, pegunungan, bunga, rumah, serta benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, hukum pemantulan cahaya, melukiskan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung, menjelaskan sifat-sifat cermin cekung dan cembung, dan menghitung kekuatan lensa. Pengertian dan sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya berupa medan listrik dan medan magnetik. Karena arah getaran medan listrik dan medan magnetik tegak lurus dengan arah perambatannya, maka cahaya termasuk dalam gelombang transversal. Berbeda dengan bunyi, cahaya dapat merambat tanpa melalui medium, sehingga cahaya dapat merambat dalam ruang hampa udara atau vakum. Itulah sebabnya cahaya matahari dapat sampai ke bumi walaupun di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa udara. Ada beberapa sifat cahaya, antara lain: 1. Merambat menurut garis lurus. 2. Memiliki energi. 3. Dapat dilihat. 4. Dipancarkan dalam bentuk radiasi. Memiliki arah rambat yang tegak lurus arah getar. 6. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Pemantulan cahaya. 1. Hukum pemantulan cahaya. Kita mengetahui bahwa apabila cahaya mengenai suatu permukaan benda, pada umumnya akan dipantulkan. Bagaimana cahaya itu dipantulkan? 2. Jenis pemantulan cahaya. Pemantulan teratur terjadi jika berkas cahaya jatuh pada benda yang permukaannya licin dan mengkilap, sehingga arah pantulannya itu menuju ke suatu arah tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pemantulan teratur dapat diamati pada pemantulan cahaya oleh cermin dan permukaan logam yang mengkilap. Pemantulan cahaya yang tidak beraturan disebut pemantulan baur. Jadi, pemantulan baur terjadi jika berkas cahaya jatuh pada benda yang permukaannya kasar atau tidak rata, sehingga berkas sinar-sinar sejajar yang jatuh pada benda tersebut akan dipantulkan ke segala arah. 3. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah kaca yang permukaannya datar atau rata, dan salah satu permukaannya dilapisi logam perak. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias adalah cermin datar. 4. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selain cermin datar, terdapat juga cermin lainnya yang dapat memantulkan cahaya, yaitu cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya mengkilap dan melengkung ke dalam seperti irisan sebuah bola yang bagian dalamnya mengkilap. Besar jarak fokus atau F adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin atau R. Dengan demikian, berlaku persamaan F sama dengan 1/2 R. Pemantulan cahaya pada cermin cekung ada yang bersifat khusus tergantung dari datangnya sinar. Berbeda dengan cermin datar, bayangan pada cermin cekung bentuknya dapat berubah-ubah tergantung letak benda terhadap cermin. Ada beberapa sifat bayangan benda yang terbentuk pada cermin cekung berdasarkan letaknya.
Berdasarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung, diperoleh hubungan antara jarak benda ke cermin atau SO, jarak bayangan ke cermin atau SI, dan jarak fokus atau F. Secara matematis, hubungan tersebut dinyatakan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi atau jarak bayangan dan tinggi atau jarak bendanya. Perbesaran bayangan dirumuskan sebagai berikut. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa jarak fokus dan jari-jari kelengkungan bertanda negatif karena berada di belakang cermin. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Dalam gambar ini, sinar datang dari air ke udara. Hukum Snellius. Dari hasil percobaan itu, beliau menyimpulkan dua buah pernyataan yang kemudian dikenal dengan hukum Snellius, yaitu 1. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. 2. Perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada bidang batas antara dua medium merupakan bilangan tetap. Bilangan tetap itu didefinisikan sebagai indeks bias. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam zat tersebut. Contoh-contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebuah sedotan yang lurus dimasukkan setengahnya ke dalam air dalam gelas. Akan terlihat sedotan tersebut seolah-olah membengkok dalam air. Ikan dalam kolam tampak oleh mata kita tidak pada posisi sebenarnya. Beberapa benda optik yang dapat melakukan pembiasan cahaya diantaranya kaca pelan paralel, prisma, dan lensa. Kaca pelan paralel adalah kaca tebal yang permukaannya rata. Apabila cahaya mengenai kaca pelan paralel akan mengalami dua kali pembiasan, yaitu pada saat sinar masuk ke dalam kaca dan pada saat sinar keluar dari kaca. 2. Prisma. Prisma adalah benda bening yang terbuat dari gelas yang dibatasi oleh 3 bidang sisi datar, sehingga berpotongan menurut garis sejajar dan membentuk sudut tertentu. Salah satu bidang sisi prisma tidak bening, sedangkan 2 bidang sisi lainnya bening. Kedua sisi yang bening ini dinamakan bidang pembias. Lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 bidang lengkung atau sebuah bidang lengkung dengan sebuah bidang datar. Lensa apabila terkena cahaya akan merubah arah cahaya yang mengenainya melalui peristiwa pembiasan. Lensa terdiri atas 2 jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. A. Lensa cembung. Lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Lensa cembung mempunyai sifat menyebarkan cahaya. Sinar-sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menyebar seolah-olah dari satu titik. Bentuk dan sifat bayangan benda yang terbentuk oleh lensa cekung. 1. Benda terletak di P. Maya tegak diperkecil. 2. Benda terletak di antara P1 dan F1. Maya tegak diperkecil. 3. Benda terletak antara F1 dan O. Maya tegak diperkecil. Pada lensa berlaku hubungan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan dengan lensa. 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI.